Halo Mams, halo teman-teman, halo semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja ya. Amin. Share kegiatan hari ini lagi ya Mams. Jadi sekarang saya mau unboxing beberapa paket yang kemarin saya order secara online. Dan ini adalah orderan dari beberapa pelanggan ya, karena memang saya juga mengisi waktu dengan cara berjualan secara online, dan juga barang-barangnya pun saya beli secara online. Meskipun kita mendapat keuntungan yang tidak seberapa, tetapi puji Tuhan lumayanlah untuk tambah-tambah uang jajannya anak-anak. Tergantung kita bagaimana caranya kita masing-masing untuk mencari kesibukan yang positif. Jadi sebagai seorang ibu rumah tangga, di samping mengurus keluarga kecil saya juga mengambil sedikit kesibukan seperti ini ya, sambil ngomong anak, sambil berjualan. Jadi ini total ada 5 paket yang saya order, dan semuanya ini pakaian ya. Ada beberapa baju batik keluarga yang couple, terus ada juga dress brokat. Jadi di sini saya tidak pernah stok barang yang banyak di rumah, tetapi di sini saya hanya promosi, dan saya berani order sesuai dengan permintaan pelanggan saya ya. Jadi saya tidak menumpuk barang karena yang pertama modal terbatas, dan yang kedua saya takut kalau nanti barangnya itu tidak laku. Jadi saya mengambil kesimpulan dan keputusan, saya hanya akan order jika barang itu sudah ada pembelinya Mams. Begitulah cara saya mengumpulkan rupiah untuk tambah-tambah jajannya anak-anak ya. Jadi ini ada beberapa pakaian yang memang sudah saya pesan, yang memang sudah saya order. Semuanya ini kemarin saya pesan itu sebelum Shopee 12.12 ya, karena memang saya mengantisipasi atau saya hindari yang namanya diskon 12.12 kemarin, karena itu biasanya akan agak terlambat karena memang banyak orderan, dan juga biasanya juga aplikasi sedikit lalot ya, karena memang yang mengorder itu pasti sangat banyak. Jadi kemarin saya tidak tunggu lagi yang diskon di 12.12-nya. Seperti yang teman-teman lihat, ini sudah 3 paket yang saya buka. Yang pertama itu ada paket yang couple keluarga yang batik merah motif bunga. Yang kedua di situ ada yang warna hitam, di situ juga kapelan ya. Itu motifnya dia perpaduan kembang sedikit ya. Dan yang paket ketiga ini yang saya buka, ini juga batik, ini juga couple keluarga ya, tetapi ini motifnya bukan batik. Ini dia motifnya seperti kain tenun atau motif baju adat daerah timur ya, karena memang kebetulan yang pesan ini tetangga saya, dia memang orang timur, jadi mungkin dia mau motif yang memang sesuai dengan sukunya dia. Dan di sini saya juga unboxing paket yang ketiga, ada dress brokat. Di sini ada 2 lembar. Yang pertama saya buka itu paket warna merah ya. Jadi ini ukurannya L size atau yang big size. Ini untuk BB 65 ke atas, karena memang yang order juga orangnya besar, orangnya gemuk, jadi ya sesuai ukuran lah. Ini harganya lumayan murah ya Mams. Harganya ini tidak sampai 100.000, dia sudah free masker. Cuma yang jadi kendala biasa saat saya berjualan online seperti ini itu, saya berat di ongkir karena saya juga tinggal cukup jauh ya. Jadi paket biasanya itu tiba dalam 1 minggu, dan itu ongkirnya banyak sekali, bisa sampai lebih 100-an, kecuali kalau ada diskon.
atau ada voucher-voucher begitu, biasa saya suka kumpul, jadi nanti ketika check out saya bisa menggunakan voucher-voucher itu, jadi ada sedikit potongan ongkir ya mams. Jadi dress yang kedua ini yang saya buka itu warna kuning. Ini juga nanti free masker sama seperti yang maron tadi. Bahannya bagus, brokatnya juga tebal, dalamannya juga halus. Jadi memang saya sudah berlangganan di toko ini ya mams. Untuk brokat saya tidak berani pindah toko, dan saya juga senang tiap kali saya promosikan itu pasti ada saja yang beli. Jadi memang saya sudah langganan di toko ini ya. Untuk kualitas bahannya sudah tidak saya ragu lagi untuk mengorder. Lalu paket yang keempat ini, di sini ada batik couple lagi, batik keluarga, ibu, ayah, dan 2 anak. Motifnya seperti itu. Di sini lanjut saya buka paket yang kelima ya. Ini juga batik, ini juga kapelan keluarga, batik, tapi motifnya coraknya seperti itu ya. Jadi untuk unboxingnya cukup sampai di sini dulu ya mams. Terima kasih. Nanti saya lanjut di aktivitas saya berikutnya ya. Jadi tadi unboxing paketnya sudah selesai. Lanjut di sini saya mau beres-beres di area ruang tempat bermainnya anak-anak, atau katakanlah teras rumah lebih tepatnya ya. Karena memang di teras ini anak-anak sangat nyaman bermain, karena kalau di dalam rumah biasanya main juga, cuma kan agak sedikit terbatas, tapi kalau di teras seperti ini dia mainnya lebih leluasa. Jadi tadi sudah saya kumpulkan terlebih dahulu mainannya si kecil, dan di sini lanjut saya mau rapikan dulu sepatu-sepatu yang ada di rak teras ini, karena memang biasa kalau anak-anak main itu mereka acak-acakan di situ juga ya. Biasa kayak yang sekecil itu suka turunin sepatu-sepatu yang ada di rak itu mams. Jadi sebelum sapu lantainya terlebih dahulu saya rapikan dulu sepatunya ya mams. Seperti inilah aktivitas kita sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang istri, dan sebagai seorang mama ya, yang kesehariannya kita itu hanya fokus untuk mengurus keluarga kecil kita, anak dan suami kita. Seperti inilah cara saya sehari-hari mengurus keluarga kecil saya. Cukup simpel ya mams, bagaimana caranya kita dalam pengaturan waktunya kita saja. Tidak perlu kita terburu-buru, tidak perlu kita berpikir terlalu panjang bagaimana caranya agar semua pekerjaan itu dapat terselesaikan. Intinya kita juga harus memikirkan kesehatan, kondisi tubuh kita, kondisi badan kita. Jadi kalau saya pribadi itu saya bekerja di dalam rumah saya sendiri, tentunya waktu yang saya utamakan ya. Dan saya juga mengambil pekerjaan apa kira-kira yang paling penting di hari itu untuk saya kerjakan. Dan kalau misalnya saya sudah capek, saya akan beristirahat. Saya tidak mau paksakan tenaga saya, karena saya berpikir kalau saya sakit maka semuanya akan berantakan, akan terkendala. Jadi intinya kita kerjakan saja sesuai dengan kemampuan kita masing-masing ya, karena kesehatan kita sangat utama untuk keluarga kita. Jadi tadi saya juga sudah selesai untuk beres-beres area teras. Di sini saya lanjut cek beberapa tanaman hias saya. Ternyata tanamannya itu media tanamnya sudah kering dan sudah waktunya saya untuk menyiram. Jadi di teras saya untuk penghijauan saya menaruh beberapa tanaman hias seperti ini ya mams. Tidak ada tanaman hias yang mahal yang seperti mams punya, yang seperti teman-teman punya. Di sini hanya beberapa bunga hias yang biasa saja. Yang penting dia tumbuh subur, itu sudah membuat saya sangat senang ya. Dan intinya bagi saya itu yang penting di teras ada tanaman, ada penghijauan, biar teras juga lebih kelihatan segar dan tidak tandus. Oke mams, jadi video saya untuk hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye bye.